Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kita hormati guru kita Ustaz Haji Yendri Junaidi MA, kemudian kawan-kawan di bidang tarbiyah atau pendidikan Badan Pengelola Islamic Center Padang Panjang, serta kawan-kawan yang berada di sekretariat. Seterusnya Ustazah, para official atau pembimbing anak-anak kita, santri dan santriwati. Kemudian yang kita muliakan para pecinta ilmu, adik-adik, para pelajar, santri, santriwati dari berbagai madrasah atau pondok pesantren yang berada di Padang Panjang tempat pendidikan ini. Silakan kita sapa terlebih dahulu dari Serambi Mekah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya dari Tawalib, ada Tawalib. Nah, oke, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Man ada? Man berapa? Man 1, Man 2, Man 3. Oke, semuanya tunjuk loteng, tunjuk langit ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinia Putri. Ya, Assalamualaikum. Ada yang belum tersebut? Dari KM Muhammadiyah ada? Belum ya, mungkin pada session berikutnya. Baik, pertama dan utama sekali, mari kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada sore ini kita bisa hadir di Masjid Islamic Center Kota Padang Panjang dalam rangka mengembalikan ya tradisi keilmuan. Ya, para tokoh-tokoh, para ulama, para mujtahid, ya, baik itu levelnya dunia internasional maupun tokoh-tokoh nasional. Ya. Melalui tradisi keilmuan inilah lahir para ulama, para pemikir yang memberikan kontribusi besar untuk kemajuan umat, kemajuan bangsa dan negara. Dengan meneruskan tradisi keilmuan ini, insya Allah Sumatera Barat, Indonesia tidak akan pernah kehilangan tokoh, kehilangan ulama, kehilangan pembaharu, karena akan terus lahir ya para tokoh-tokoh baru, ya Buya Hamka baru, mungkin Ibu Umi Rahmah El Yunisia yang baru, ya dari halaqah atau pertemuan-pertemuan seperti ini. Yang paling penting, kita akan memelihara di dalam hati kita semangat keilmuan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan faedah yang luar biasa untuk kemajuan agama, bangsa dan negara kita. Baik, untuk tahap awal ini, Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan ya pengantar sekaligus mengisi kegiatan tradisi keilmuan yang dilaksanakan oleh bidang tarbiyah Badan Pengelola Islamic Center Kota Padang Panjang kepada Buya Haji Yendri Junaidi MA. Kita persilakan dengan segala hormat. Dan sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Yendri Junaidi wa ilaihi tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Tibtum wa taba manshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Marhaban bi hudurikum wa hudurikun ayyuha talabah wa ayyuha muhibbu al-ilm fi hadha al-majlis al-mubarak insyaallah. Selamat datang kepada anda semua dan terima kasih sudah mengabulkan undangan dari badan pengurus untuk mengawali pertemuan kita. Kita mengajak kepada anda semua untuk mentajdid niat, memperbaharui niat kembali. Kita telah melangkahkan kaki dari asrama, dari sekolah, madrasah atau rumah ke sini bukan sekedar untuk memenuhi arahan atau instruksi dari bapak atau ibu kepala sekolah, tapi memang berangkat dari kecintaan kita untuk mengkaji ilmu agama. Sehingga kita berharap setiap langkah yang kita langkahkan tadi dan detik demi detik yang akan kita lewati pada sore hari ini semuanya bernilai pahala insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebenarnya untuk kajian perdana ini dan nanti untuk setiap kali kajian kita akan menugaskan beberapa orang untuk menjadi qari'ul kitab, pembaca kitab, dan ini akan dipergilirkan nanti sehingga setiap madrasah atau sekolah mendapatkan gilirannya. Nah, untuk sore hari ini yang sudah diminta untuk membaca kitab dari dua pondok, satu Tawali Putra, yang kedua pondok Serambi Mekah. Nah, siapa tadi dari Tawali Putra yang ditunjuk, yang diamanahkan siapa? Bisa ke depan di dekat Ustaz. Atau kalau Tawali Putra ke Ustaz panggil Buya, silakan tetap panggil Buya. Karena kita dulu Tawali pernah berinteraksi secara lebih dekat. Siapa dari Tawali Putra yang dituju oleh Ustaz Ajisman? Tidak ada. Kalau dari Serambi Mekah? Ya, tafadhol. Baik, guna kena ya? Tidak salah. Hah? Apa? Oh, Hiko ya. Kena itu atau sah? Nanti kalau tiba pesannya kita usahakan baca. Ada bukunya? Mungkin beda barangkali. Baik, sebenarnya ini bukan kitab yang asing lagi untuk kalangan pesantren. Ta'lim al-Muta'allim bisa dikatakan sebagai buku pokok yang mesti dibaca, dipelajari oleh setiap santri dan santriwan. Kenapa? Karena kitab ini memberikan kita petunjuk awal, bekal modal awal untuk bagaimana kita belajar.
hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mencari ilmu. Dan bagaimana cara kita bisa menghafal lebih cepat. Bagaimana cara kita bisa menguasai ilmu lebih kuat. Ini semua akan dibahas di kitab ini. Maka kitab ini sebenarnya menjadi kitab pokok untuk setiap pelajar, apalagi pelajar ilmu-ilmu agama. Hanya mungkin bagi Anda sebagian yang belum pernah mengkaji kitab ini di madrasah ataupun di pesantren, kita akan berikan sekilas selayang pandang mengenai kitab ini. Ini sedikit at-ta'rif bil mu'allif, mengenalkan tentang siapa pengarang kitab ini. Ya, nama tadi apa kitabnya? Ta'lim al-Muta'allim. Biar Anda datang ke sini tidak sia-sia, kita akan masukkan juga nanti pembahasan tentang nahwu sharaf. Ta'lim itu sighatnya apa? Taf'il, ya. Itu masdar daripada allama yu'allimu ta'liman. Al-Muta'allim apa sighatnya? Isim fa'il dari ta'allama, ya ta'allamu mudhari'nya apa isim fa'ilnya? Muta'allim. Tarkib atau susunan kalimat ini ta'lim al-muta'allim adalah tarkib idhafi, idhafah dia. Ta'lim sebagai mudhafnya, al-muta'allim sebagai mudhafun ilaih. Ta'lim apa arti ta'lim? Mengajarkan. Al-muta'allim apa arti muta'allim? Pelajar. Artinya kitab ini mengajarkan seorang pelajar bagaimana cara belajar. Lengkapnya, judulnya apa coba lengkapnya? Ta'lim al-muta'allim thariqat ta'allum. Ta'lim al-muta'allim thariqat at-ta'allum, mengajarkan seorang pelajar bagaimana cara belajar. Nah, ini kenapa kita dari pengurus mengundang Anda sebagai santri, santriwati, sehingga kalau yang pernah membaca ini bisa untuk ulang-ulang kembali, memperkuat. Yang belum pernah, ini bagus untuk dipelajari. Mengajarkan seorang pelajar bagaimana cara belajar. Ta'limul muta'allimi thariqat at-ta'allumi. Dikarang oleh seorang ulama yang bernama Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji. Anda perhatikan di dalam sejarah Islam, tokoh-tokoh agama kita itu diberikan banyak julukan, banyak gelar, yang itu menunjukkan pengakuan masyarakat dan juga pengakuan ulama lain terhadap keilmuannya. Nah, pengarang kitab ini diberikan julukan Burhanuddin. Tadi julukan, bukan nama beliau, julukan kepada beliau. Burhanuddin, apa arti Burhanuddin? Burhan itu kan bukti atau argumentasi atau dalil. Jadi beliau ini dikatakan sebagai bukti agama atau bukti Islam karena begitu dalam keilmuan dalam bidang syariat. Kita mungkin juga pernah mendengar nama-nama seperti Hujjatul Islam. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Ada Syekhul Islam. Siapa itu? Siapa? Hah? Kurang jelas? Syekhul Islam siapa? Zakaria Ansari, betul. Di antaranya ada juga Ibnu Taimiyah, juga Syekhul Islam. Ada Syamsul A'immah. Siapa itu? As-Sarakhsi. Banyak lagi yang lainnya. Dan itu merupakan bentuk pengakuan ulama-ulama yang ada di masa itu terhadap keilmuan ulama ini. Nah, ulama yang akan kita kaji, yang mengarang kitab Ta'lim Muta'allim, dijuluki dengan apa? Burhanuddin atau Burhanul al-Islam. Az-Zarnuji ini bukan nama beliau juga. Jadi yang unik pada tokoh ini, beliau tidak terkenal nama aslinya. Orang sudah lupakan nama aslinya. Yang terkenal adalah apa? Gelarnya dan nisbahnya. Nisbahnya ini, Zarnuji ini nisbah kepada daerah yang bernama Zarnuj. Samalah dengan Al-Ghazali, itu bukan nama beliau.
Siapa tahu siapa nama asli Al-Ghazali? Muhammad, ahsantum. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Tapi karena orang sudah lebih mengenal nisbah beliau, orang hanya tahu Al-Ghazali, lupa nama aslinya. Siapa nama asli Imam Nawawi coba? An-Nawawi, siapa nama aslinya? Imam Yahya Hasan Syarafuddin Yahya. Jadi beliau ini orang sudah lupakan nama aslinya, tak siapa nama asli, nama kecilnya. Orang lebih tahu dengan gelarnya atau laqabnya, Burhanuddin atau Burhan al-Islam Az-Zarnuji. Ini nisbah ke sebuah daerah bernama Zarnuj. Zarnuj itu termasuk di antara wilayah yang berada di negeri Turki. Coba Anda, Turki itu termasuk negara Arab ataukah tidak? Kalau sekarang barangkali Turki bergabung ke Eropa ya. Dan memang Turki itu sebahagiannya Eropa, sebahagiannya Asia. Nanti Anda kalau Allah berikan kesempatan datang ke Turki, ada sebuah daerah, kalau kita naik kereta api ke sana kita melihat ke arah Asia, kesananya itu ke Eropa melihat. Itu dan di sana. Dan Turki sekarang negara yang kita banggakan, semoga bisa menjadi di antara kebangkitan Islam insya Allah. Tapi Turki bukan negara Arab. Turki termasuk negara apa? Apa lawan daripada Arab? Ajam, asantum, Ajam, lawannya Ajam, non Arab. Arab, non Arab. Dan sebenarnya Anda dari segi bahasa kita keberatan dikatakan Ajam. Kenapa coba? Karena Ajam itu secara bahasa artinya orang yang tidak bisa bicara. Dan Ajam kata Ajam itu digunakan untuk binatang biasanya. Makanya ketika kita di Kairo kita keberatan dengan orang Muslim mengatakan kita Ajami. Kita bukan Ajami. Lalu apa kita? Kita lebih suka disebut wafid. Apa itu wafid? Orang yang datang ke negara mereka. Bukan orang asing. Kita bukan orang asing. Kita orang yang datang ke negara mereka. Wafid istilahnya, bukan Ajam. Tapi itu sudah menjadi istilah di berbagai kitab. Tidak masalah. Ajam. Nah, berarti beliau pengarang kitab ini yang digunakan di berbagai pesantren, di berbagai perguruan tinggi Islam, ternyata dikarang oleh seorang ulama yang bukan asli Arab. Tapi dari mana? Turki, negara Ajam. Ananda, kita Indonesia. Terkadang kita merasa agak minder melihat orang Arab asli. Oh, enak ya dia orang Arab asli. Dia lebih bisa memahami agama dengan sempurna, bahasa dia jadi ulama besar. Tapi ingat, dulu yang banyak menjadi ulama itu bukan orang Arab, tapi orang apa? Orang Ajam. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Orang mana coba Imam Bukhari itu? Bukhara itu termasuk wilayah mana? Rusia bukan Arab. Dari 6 ulama pengarang kitab Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, hanya 1 orang yang orang Arab, Muslim saja. Selebihnya orang Ajam. Abu Daud dari Sijistan, Ibnu Majah dari Quzwain, Nasa'i dari An-Nasa', orang-orang asli semuanya. Maka ya juga para filosof kita Ibnu Sina, Al-Farabi, bahkan juga Al-Ghazali bukan orang Arab. Orang mana coba? Tus itu wilayah di dalam negara apa? Daerah apa? Naisabur, bukan juga Arab. Maka ini Anda bisa menjadi cemeti bagi kita sebagai cambuk dan motivasi besar bahwa kita sebenarnya juga bisa menyaingi mereka orang Arab itu. Tapi tentunya bukan dengan angan-angan saja. Dengan apa? Ijtihad, dengan kesungguhan kita. Jadi beliau ternyata bukan orang Arab, dari Turki, orang Ajam, yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Itu artinya kita
Kita bisa kok mengalahkan mereka, tapi tentu dengan kesubuhan yang luar biasa. Baik. Dan beliau Hanafi madhabnya Hanafi memang, bukan Syafi'i. Maka nanti di dalam kajian kita beberapa hal yang itu lebih menyangkut mazhab Hanafi kita akan berikan catatan. Karena memang beberapa hal beliau terlalu mengangkat mazhab Hanafinya. Kita nanti akan berikan yang ini, ini kita katakan kita abaikan saja gitu misalnya. Beliau diwafatkan di awal-awal abad ke-7 Hijriah. Sedikit. Bagaimana cara kita membaca abad? Ini juga ternyata bukan hanya di kalangan pelajar, bahkan pernah juga kita tanya kepada kalangan mahasiswa juga yang nggak mengerti mengenai abad. Abad ke-7 itu dari tahun berapa ke berapa ya? Coba, abad ke-7 Hijriah itu dari tahun berapa ke berapa coba? Intervalnya, jaraknya. Tahun berapa mulainya abad ke-7 dan tahun berapa berakhirnya? Ada yang tahu? Kita kan tahunya Rasulullah itu dilahirkan di abad berapa Masehi? Abad ke-6 Masehi. Tepatnya tahun 571 Masehi. Berarti abad ke-6 Masehi itu dimulai dari tahun 501 dan berakhir di tahun 600. Abad ke-6 namanya itu. Nah, coba sekarang abad ke-7 Hijriah itu tahun berapa awalnya? Startnya di tahun berapa? 601. Berakhir di tahun berapa? 700. Itu dia. Jadi jangan sampai tidak tahu, kita sebagai pelajar syar'i ketika baca-baca di buku-buku, ini ulama abad ke-7. Nah, berapa itu kira-kira ya? Ya lagi. Berarti beliau meninggalnya di antara itu semua. Memang tidak ada diketahui tahun yang pastinya, tapi ini perkiraan dari para ulama kemudian bahwa Az-Zarnuji wafat di awal-awal abad ke-7 Hijriah. Berarti antara 601 sampai 625, 30 gitulah kira-kira meninggal beliau. Nah, kitab ini diakui kehebatannya, kedalaman materinya dan kebagusannya oleh para ulama yang juga luar biasa. Seperti Muhyiddin Al-Qurashi, beliau mengatakan kitab ini nafis jiddan, berharga sekali. Juga Imam Abdul Hayy Al-Laknawi mengatakan kitab ini luar biasa sekali. Juga Haji Khalifah, ini di antara ulama yang mengakui bahwa kitab ini kitab yang patut menjadi kitab pokok oleh para pelajar agama. Jadi insya Allah tidak sia-sia Anda datang ke sini, kita mengkaji kitab yang akan membuat kita bisa lebih mengerti kemana arah kita dalam belajar ilmu agama ini. Baik, ini sekedar sekilas tentang pengarang kitab dan kitab yang akan kita kaji. Kita sekarang masuk kepada inti kitab. Ananda yang tidak bawa kitabnya tidak masalah, kita sudah siapkan di layar. Hanya harapannya Ananda ini kan kita harapkan untuk bisa datang setiap pertemuan, dan pertemuan kita ini kita rencanakan sekali 2 minggu. Berarti sekarang yang pertama 4 September, yang kedua nanti berarti tanggal berapa? Insya Allah Sabtu 2 minggu lagi. Insya Allah usahakan juga datang, karena kita berharap Ananda yang datang ini bisa menghatamkan kitab ini sampai akhir, sehingga memang mendapatkan bekal yang memadai untuk mencari ilmu. Dan kita sedang pikirkan ini di badan pengurus. Nanti bagi yang hadir setiap pertemuan, nanti ada aksen yang akan kita jalankan. Kita berikan nanti sertifikat di akhir insya Allah bahwa Ananda sudah mengikuti kajian kitab sampai tamat khatam. Baik, Mas buka ya ini ikhlas. Nanda ada satu untuk ikhlas bagi saya. Ini cetakan yang kita pakai. Yang
oleh Salah Muhammad Al-Khaimi Nadir Hamdan. Anda perhatikan, setiap Anda mengkaji kitab-kitab Turos, kitab-kitab yang sudah lama karangan Imam Nawawi, Al-Ghazali, Zakaria Al-Ansari dan sebagainya, pastikan bahwa kitab itu sudah ditahqiq. Penting ditahqiq. Jangan beli kitab yang belum ditahqiq. Kenapa? Karena kitab yang belum ditahqiq, kita tidak bisa yakin bahwa isinya itu sudah seperti yang diinginkan pengarang. Karena dulu orang kan tidak menggarap pakai komputer, kan pakai tangan saja. Makanya dikatakan sebagai apa? Manuskrip makhtub namanya, kan, tulisan tangan. Maka kalau kitab tidak ditahqiq, maka dia dicetak hanya oleh orang yang sekedar mencari keuntungan materi saja, dapat uang begitu. Tapi tidak diperhatikan betulkah isi kitab ini sudah sesuai dengan yang diinginkan pengarang ataukah tidak. Maka penting kitab-kitab Turos yang lama-lama itu harus kita beli yang sudah ditahqiq, dan itu ditahqiq oleh orang yang ahli di bidangnya. Ini lumayanlah, 2 orang mesti mentahqiqnya, Salah Muhammad Al-Khaimi dan Nadir Hamdan. Pastikan itu ya. Nah, ini diantara catatan kita untuk kitab-kitab yang Turos. Tak sebut lah senanda dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimul muallifi. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi والعجب وعلى آله وأصحابه بتابع العلوم والحكم. وبعد، فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون وإلى العلم لا يصلون، ومن منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر، يحرمون كما أنهم أخطأوا طرائقته وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. أردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذة أولي العلم والحكم. رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين. بعدما استخرت الله تعالى فيه وسميتها تعليم المتعلم في طريق التعلم. Kita perhatikan kembali bacaan-bacaannya. Tadi sudah bagus, ikhlas, walaupun ada beberapa yang khilaf, itu biasa dalam belajar, rasa malu. Muqaddimatu al-muallifi, benar ya? Ini mudhafnya ini mudhafun ilaih. Alhamdulillahilladzi faddala
Faddala ingat itu dari wazan fa'ala. Sulasi mazid satu huruf, bab yang kedua. Perhatikan itu. Faddala yufaddilu tafdilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal, ini kemana atafnya? Kepada al-ilmi, betul. Maka dibaca wal amali, santai guys. Wal amali, ala jami'il bukan alimi tapi alami, alam. Kalau alim itu jadi orang alim maksudnya. Dia di sini maksudnya adalah alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Muhammadinnya ditanwinkan. Sayyidi. Coba apa ya Arab sayyidi jadinya? Sebagai badal. Hasan. Badal dari Muhammad. Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Ini masih pakai ajam juga kan? Ini sudah menjadi istilah di Arab, mau diapakan lagi? Tapi kita boleh keberatan. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i, jelasnya ya nabi'i al-ulumi wal hikami. Kita artikan dulu. Segala puji bagi Allah yang telah faddala, melebihkan, mengutamakan Bani Adam, kita manusia ini, anak cucu Adam, bil ilmi. Dengan apa manusia dilebihkan? Apakah dengan fisiknya, dengan parasnya, dengan hartanya? Tidak, tapi dengan ilmunya. Ilmu yang membuat kita lebih kan yang lainnya. Wal amali ala jami'il alam, dan juga dilebihkan dengan mengamalkan ilmu itu. Tidak sekedar ilmu saja, tapi juga mengamalkannya. Dilebihkan terhadap siapa? Ala jami'il alami, terhadap seluruh alam. Alam. Coba Ananda, apa definisi alam? Apa itu alam? Ada yang bertanya, ma huwal alam? Apa jawabannya? Masih wallah. Asal bodoh menjawab ini. Asal terus kasih. Masih wallah itu jawabannya, sederhana saja. Segala sesuatu selain Allah alam itu. Malaikat alam, jin alam, aras alam, sampai kepada yang paling bawah, binatang dan sebagainya. Berarti manusia dilebihkan dengan ilmu dan amal atas seluruh alam, termasuk terhadap malaikat. Kita ini sebenarnya lebih daripada malaikat. Kenapa? Kenapa coba? Karena malaikat tidak punya potensi berbuat salah. Ketika mereka selalu benar, ya wajar dong. Kita diberikan potensi berbuat salah, ada syahwat, ada nafsu, dan kita berjuang mengendalikannya, mengontrolnya. Karena itulah kita lebih dari mereka. Tapi ingat, ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu dan kalah dari hawa, kita malah lebih rendah daripada apa? Daripada hayawanat. Jadi kita bisa lebih dari malaikat, dan kita juga bisa lebih rendah dari binatang. Baik. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi. Salawat dan salam untuk Rasul kita Muhammad sayyidil arab, penghulunya orang Arab, wal ajam, dan juga non Arab, wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ya nabi'il ulumi wal hikami. Ya nabi', ya nabi' itu jamak daripada yanbu'. Ya nabi', catat ya kalau yang perlu itu nambah kosakata. Ya nabi' jamak daripada yanbu', yang berarti mata air atau sumber. Ya nabi'il ulumi, mata air atau sumber-sumber ilmu, wal hikami, dan hikmah. Perhatikan, ketika Ananda berselawat, selawat yang paling utama itu adalah selawat yang mengikut sertakan keluarga Nabi. Maka kita bisa berselawat
Allahumma shalli ala Muhammad, bisa selesai, itu juga besar pahalanya. Tapi lebih baik ditambahkan dengan wa ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penting itu. Kenapa? Karena memang keluarga Nabi pun juga diberikan selawat oleh Allah. Jadi tambahkan selawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du ini kadang digunakan amma ba'du, boleh, kadang hanya wa ba'du saja, boleh dua-duanya. Falamma ra'aitu, ketika saya melihat katsiran, apa itu katsiran? Kebanyakan atau mayoritas min tullabil ilmi. Tullab itu tullabun, coba apa bentuknya? Apa sigatnya itu? Jamak apa? Jamak taksir, satu. Apa mufradnya? Thalibun. Ada berapa jamak taksir untuk thalibun? Ada berapa? Bisa tullabun, bisa apa lagi? Bisa apa? Tolabah. Itu dia, tolabah. Tullabun atau tolabah. Adapun tawalib ini jamak taksirnya syadz. Aneh. Sudah coba lihat, dia sudah lihat di bukunya itu, ternyata jamak taksir untuk tawalib ini syadz sekali, jarang digunakan. Tapi juga betul tawalib itu orang yang jarang-jarang. Jadi jamak yang lebih ma'ruf untuk tawalibun hanya dua saja, tullabun atau tolabah. Adapun taliban itu nggak masuk jamak itu. Taliban apa putusan? Ya. Musana berarti ya. Pejuang Afghanistan. Baik. Taliban. Falamma ra'aitu, ketika saya melihat katsiran, kebanyakan min tullabil ilmi, dari pencari ilmu, penuntut ilmu, fi zamanina, di zaman kami, zaman mereka ketika itu zaman kita katanya, yajiduna, apa itu yajiduna? Yajiduna dari jadda yajiddu. Ingat sebuah mafuzah kita, man jadda wajada. Berarti apa itu yajiduna? Bersungguh-sungguh. Jadda yajiddu, jiddan. Yajiduna, mereka bersungguh-sungguh. Wa ilal ilmi la yasilun, tetapi mereka tidak sampai kepada ilmu. Ini fenomena yang dilihat oleh Imam Az-Zarnuji. Banyak orang yang belajar mencari ilmu dan mereka menampakkan kesungguhan luar biasa, tapi nggak dapat ilmunya. Kalau bahasa Minangnya, dapet pagi hilang malam, dapet malam hilang subuh. Masuk telinga kanan, keluar telinga, keluar telinga kanan, lu balik, tak nyambung, tak masuk. Mantul. Ini kondisinya sejak dulu sudah diperhatikan oleh para ulama kita, dan sampai hari ini pun juga demikian adanya kan. Kita coba sungguh-sungguh tapi juga nggak tahu kenapa. Nah, inilah yang membuat Imam Az-Zarnuji mengarang kitab ini, memberikan petunjuk, arahan, nasihat kepada para pelajar bagaimana seharusnya mencari ilmu. Wa min manafi'ihi wa samaratihi, dan dari manfaat ilmu, wa samaratihi, dan buah-buah ilmu. Apa itu buah ilmu? Wahiyal amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu itu, wan nash, dan juga menyebarkannya. Buah ilmu. Ilmu kalau disimpan sendiri itu tidak ada buahnya. Ya, ada yang punya ilmu tapi malas untuk berceramah, malas untuk memberikan tausiah, di rumah saja begitu, ilmunya tidak berbuah berarti. Dia pohonnya ada tapi ada buahnya. Yuhramun, tidak mereka dapatkan. Jadi di sini ini diantara uslub bahasa Arab, sengaja didahulukan syubhu jumlahnya dan diakhirkan fiilnya. Apa maknanya coba? Dan mereka tidak mendapatkan manfaat ilmu, buah-buah ilmu, itu maksudnya. Tapi didahulukan wa min manafi'ihi, sehingga lebih indah kedengarannya. Dari manfaatnya dan buah-buahnya, yaitu mengamalkan dan menyebarkannya, mereka tidak dapat. Mereka terhalangi, yuhramuna, terhalangi. Itu mabni li al-majhul. Kama annahum akhta'u tara'iqahu, sebagaimana mereka akhta'u tersalah, salah jalan, keliru mereka.
mereka salah jalan, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin bagi sebagian pelajar ilmu, yang namanya belajar ya datang ke kelas, menyimak guru, nanti dihafal, selesai gitu saja. Nah, belajar tidak sesederhana itu. Ada namanya istirja, mudzakarah, munazarah, ada namanya nanti ilqa, banyak lagi. Maka kalau kita sekedar datang ke kelas, dengarkan ustazah, lalu pulang di asrama, makan, tidur, tidak akan banyak manfaatnya. Kita hanya akan pulang ke kampung seperti kita berangkat dulu, tidak berapa perbedaannya. Baik. Wataraku syara'itahu. Wataraku syara'itahu. Apa di Arab syara'itahu? Apa di Arab syara'itahu? Juga tadi tara'itahu, apa yang Arabnya kenapa dibaca mansub? Ahsantum, maf'ul. Syara'it ini apa sigatnya coba? Apa bentuk kalimatnya? Anda harus bedakan antara i'rab dengan sigat. I'rab adalah posisi kalimat atau kata. Adapun sigat adalah bentuk kata. Ya. Syara'it dan juga tara'ik ini sigatnya sigat muntahal jumuh namanya kan? Seperti masajid, ya, awamil, sigat muntahal jumuh. Itu mungkin ada nanti di dalam Munafik. Jadi ini yang diperhatikan oleh Zarnuji di masa itu. Banyak orang belajar tapi tidak banyak yang dihasilkan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya, tidak tahu metodenya, dan mereka meninggalkan syaratnya. Ada syarat-syarat untuk bisa mendapatkan ilmu yang mereka abaikan. Jangan dapat ilmu itu. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Setiap orang yang salah jalan berarti sesat. Hasilnya kayak gitu. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, dan mereka tidak mendapatkan yang dimaksudkan, baik sedikit ataupun banyak. Ya, kalau kata orang Minang, minyak habis sabar tidak lama. Yang Minang mungkin bisa nanti pelajari itu bahasa Minang. Minyak habis sabar tidak lama, sudah dimasak, sudah habis minyak, habis gas, tapi sambalnya tidak lama, tidak enak. Sudah berusaha belajar, keluarkan uang, letih-letih, tapi tidak ada yang didapatkan. Ini kondisi di masa itu juga mungkin sekarang. Melihat hal itu, kata beliau, aradtu, saya berkeinginan, wa ahbabtu, dan saya suka, saya ingin, saya bermaksud, an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka thariqat ta'allum, bagaimana cara belajar. Ala ma ra'aitu fil kutub. Ala di sini diartikan dengan berdasarkan apa yang saya lihat di berbagai kitab. Beliau mengakui bahwa apa yang nanti beliau tuangkan di buku ini tidak semata-mata yang beliau pikirkan, tetapi itu yang beliau dapatkan dari berbagai kitab para ulama sebelumnya. Beliau mengakui itu. Wa sami'tu min asatidati, dan yang saya dengarkan langsung dari guru-guru saya. Asatidah, coba. Asatidah ini apa mufradnya? Ustadzun. Ustadzun itu apa timbangannya coba? Apa? Kan kalau misalnya muta'alim itu mutafa'il, alim itu fa'il, masjid maf'il, ada kan? Miftah mif'al, bisa. Tapi kalau ustaz apa coba timbangannya? Apa wazannya? Ya dapat wazannya dikasih hadiah lah ya. Hadiahnya kurang pisang aja. Apa wazannya ustaz? Bisa tidak fu'aladun begitu? Ada yang tahu? Nanda? Apa wazannya ustazun? Kalau tadi masjidun ada maf'ilun, miftahun ada mif'alun, apa
Kalau ini apa wazannya? Tidak ada wazannya. Kenapa tidak ada? Karena ustazun ini bukan bahasa Arab aslinya. Nah, perlu tahu masalah ini ya. Ustazun itu bukan bahasa Arab, ini bahasa Persia yang diarabkan, sehingga dia tidak punya wazan. Bahasa Persia yang diarabkan namanya Farisiyun Mu'arrabun. Farisiyun Mu'arrabun diarabkan. Itu banyak di dalam bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab pun juga menyerap bahasa-bahasa yang lain, dari bahasa Persia, dari bahasa apa lagi itu, bahasa Sam, macam-macam diserap. Juga dalam Quran juga menemukan bahasa-bahasa yang bukan Arab aslinya. Sundus misalnya, bin sundus wa istabraq, itu bukan bahasa Arab. Sundus itu di bahasa lain diambil, diserap oleh bahasa Arab. Ustaz itu termasuk kata yang bukan Arab asli. Dia dari Persia yang diarabkan, sehingga dia tidak punya wazan dalam bahasa Arab. Apa jamaknya coba Ustaz? Bisa asatidah, bisa apa lagi? Asatir. Bisa dua, asatidah atau asatir. Adapun asatir itu syad. Jadi kali ini kadang kita temukan di beberapa penyampaian para asatir yang berbahagia. Masalahnya bahasa Indonesia boleh nggak ya? Tapi aslinya itu salah. Terusnya apa? Para asatidah atau para asatir. Ada nantinya asatir. Itu asli. Jamak daripada ustadzun ada dua, asatir atau asatidah. Ini ada yang membuat makalah apa itu asatidah. Ini kan pakai asatidah nih. Lihat di dalam ininya. Ini. Di sini ada footnote-nya. Di naskah atau manuskrip yang lain disebutkan kalimatnya asatiri. Ini dia, asatiri. Cuma dua jamaknya. Bisa asatidah seperti yang di sini atau asatiri. Bukan asatir. Baik. Jadi kata Imam Sanusi, ketika melihat begitu kondisinya para pelajar, saya ingin untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana cara belajar sesuai dengan yang saya lihat di berbagai kitab dan yang saya dengar langsung dari guru-guru saya, ulil ilmi, para ulama. Uli kan orang yang punya, ulil albab, ulil azmi, yang punya artinya. Wal hikami, yang punya hikmah. Raja'a du'a ili. Raja'a, coba apa di sini i'rab raja'a jadinya? Apa i'rab raja'a? Ada lagi. Atau begini, wa sami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikami raja'a ad-du'a ili. Dengan harapan saya mendapatkan doa nanti dari para pelajar. Apa i'rab raja'a di sini? Sudah belajar maf'ul li ajli? Itu dia. Ini maf'ul li ajli namanya. Maf'ul li ajli. Apa tujuannya? Raja'a, maka dia maksud. Raja'a du'a ili, dengan harapan saya mendapatkan doa. Karena dulu itu para ulama kita, coba perhatikan. Kenapa dulu buku-buku ulama kita begitu berkah sampai sekarang tetap dipelajari, nama mereka dikenang. Kenapa coba diantaranya? Karena mereka mengarang buku bukan untuk mencari materi, bukan untuk mendapatkan ketenaran. Ini yang mereka harapkan, agar mereka didoakan, dapat doa nanti dari murid-murid dia. Orang yang baca buku ini mendapatkan ilmu tambahan, pencerahan, didoakan azab ujinya. Niat itu yang penting Anda. Maka nanti Anda yang punya hobi menulis di berbagai media, jangan hanya sekedar mencari, oh nanti saya dikenang oleh orang sebagai dulu di sini telah belajar si A, si B yang mengharumkan nama sekolah. Enggak itu tujuan kita. Keridhaan Allah kita cari, atau kita minta didoakan. Itu niat, itu yang penting. Raja'a du'a ini, dengan harapan saya didoakan. Minar raghibina fihi, dari orang-orang yang menginginkan ilmu. Para pecinta ilmu yang baca buku ini kan mendapatkan manfaat, diberikan arahan, diberikan petunjuk. Al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumi ad-din, dan juga orang yang ikhlas
Apa doa mereka yang saya harapkan? Agar saya bebas dan menang nanti di hari kiamat, bebas dari neraka dan mendapat kemenangan. Ba'da mastakhartullaha fihi, sesudah saya beristikharah. Di buku ini beliau karang setelah beristikharah. Istikharah, apakah buku ini akan dikarang atau tidak? Para ulama kita tidak mau memulai sebuah pekerjaan meskipun nampaknya bagus kalau niatnya belum benar. Maka masih ada niat ingin dikenang, ingin dikenal, mereka nggak mau, enggan mereka merusak niat. Sudah benar-benar ikhlas niatnya, baru mereka boleh bekerja. Wasammaituhu, saya namakan dengan ta'lim al-muta'allim fi tariqit ta'allumi. Cara mengajarkan pelajar tentang cara belajar. Ada yang menghilangkan fi-nya, tidak ada masalah. Di sini pakai fi. Mengajarkan pelajar tentang cara belajar. Baik. Jam 5 sekarang. Baik, dari Tolik Putra tadi, coba siapa yang kita di masa lalu barangkali, siapa yang ditunjuk oleh Ustaz Jasman untuk baca kitab? Tidak ada. Kalau tidak berarti lanjut ikhlas. Lanjut ikhlas. Kalau ada kita bagi dua. Nasta'in di Ustaz yufarriq mal maqsud atau murad. Baik. Syukran Ustaz Wahyu. Ustaz Wahyu menanyakan ini apa ini? Nah, nanti boleh Anda di akhir nanti kita buka sedikit untuk sesi tanya jawab. Mana tahu ada yang ingin bertanya, ingin diskusi, silakan. Ini yang di bawah garis ini adalah pekerjaan dari muhaqqiq tadi itu, pentahqiq tadi itu. Apa ini coba? Jadi begini. Ketika dulu ulama mengarang kitab, kan mereka pakai tangan saja, tulis tangan saja. Lalu ada orang yang ingin mendapatkan kitab ini, gimana caranya? Apakah mereka langsung ambil begitu? Kan tidak. Dikopi begitu, kopi nggak ada ketika itu. Tidak ada cara lain selain dengan cara menyalin ulang, kan begitu? Bayangkan itu sulitnya dulu itu. Dulu itu sulit sekali kalau dapatkan kitab itu tuh, harus disalin ulang satu persatu sampai akhir kitab. Bayangkan kitab Al-Majmu' Imam Nawawi itu jumlahnya, sekarang orang cetak buku itu 50 jilid, per jilidnya itu 400 halaman lebih. Bayangkan itu gimana? Kita sekarang begitu mudah, tinggal di Google kan, download, masuk PDF, masuk ke laptop. Tapi semakin mudah mendapatkan ilmu, sumbernya, kitabnya, kita semakin lemah semangat dalam belajar. Dulu sebaliknya, sulit mendapatkan kitab, tapi orang begitu semangat dalam mencari ilmu. Terbalik. Jadi dulu begitu, ketika ingin mendapatkan buku dari para ulama, harus disalin ulang. Makanya muncullah satu profesi namanya an-nasakh. An-nasakh artinya apa coba? Tukang salin, tukang perbanyak kitab. Dia bekerja siang malam begitu kan, dijualnya buku itu. Jadi buku ini diperbanyak dengan usaha siapa? Para nasakh tadi itu. Orang-orang yang memang itu profesinya, mencari uang dengan cara itu, istilah ulangnya. Nah, ketika ini juga sejarah yang bagi kita sangat menyedihkan, ketika Baghdad, Irak diserang oleh Mongolia, Tatar, mereka menghancurkan buku-buku ulama kita. Mereka bakar, mereka tenggelamkan ke laut, sehingga banyaklah buku-buku ulama kita yang hilang dan lenyap. Juga ketika tentara salib datang dari barat Eropa ke negeri Islam, juga mereka ambil buku itu ke negeri mereka. Anda yang nanti sempat datang ke Jerman, Belanda, Leiden, di sana banyak buku-buku ulama kita yang dulu mereka curi ketika mereka menjajah Islam di Baghdad itu. Tapi karena mereka nggak mengakui itu. Dan nanti Anda silakan dipelajari lebih dalam kebangkitan Eropa itu. Mereka bisa bangkit dan mereka bisa maju. Itu tak lepas dari jasa buku-buku ulama kita yang mereka kaji di sana.
buku Al-Ghazali, buku Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, mereka kaji di sana. Tapi mereka maklumlah bahwa itu dari kita. Mereka lebih mengedepankan tokoh-tokoh mereka, David Hume, Descartes, John Locke dan sebagainya. Tapi mereka semua itu belajarnya dari buku-buku ulama kita yang mereka curi. Tugas sana dan nanti untuk kembali merebut itu, bukan bukunya, ilmu direbut. Makanya banyak buku-buku itu ada di Leiden, Belanda, juga ada di Sorbonne di Prancis. Buku lama kita itu. Kita kembali. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah buku ulama, kita harus membelinya dari para nasah tadi, para penyalin itu, orang yang memperbanyak buku. Nah, para nasah ini kan tidak semuanya yang ulama. Hanya ya untuk mencari rezeki, maisha. Jadi nasah dia kan itu daripada dia nganggur, jadi nasah dia. Karena itu maka ada nanti buku-buku itu yang tidak tepat, salah-salah kalimatnya, kadang ada yang terhapus, ada yang hilang, macam-macam. Karena nasahnya tidak alim. Disinilah tugas dari muhakkik tadi untuk membanding-bandingkan. Muhakkik tadi kita lihat di awal. Ini dua orang ini bertugas untuk membanding-bandingkan naskah-naskah yang mereka temukan untuk dilihat mana naskah yang paling sempurna. Dan itulah yang mereka cetak, mereka jual ke pasar. Maka saya kata di awal, kalau kita membeli kitab yang tidak ditahqiq, kita masih ragu, sudahkah kitab ini dikaji, ataukah dia hanya sekedar untuk mendapatkan pemasukan oleh para nasah di masa itu. Jadi para nasah ini dan para muhakkik ini membanding-bandingkan naskah A, naskah B, naskah C, mana yang paling dekat dengan yang benarnya. Jadi ini Ustaz Wahyu adalah usaha kerjanya para muhakkik untuk membanding-bandingkan naskah. Ini sekata ghairu mawjudah fi ba'd. Lihat nih. Satu ini kan. Mereka mengatakan kalimat wassalatu wassalam tidak ada di naskah B. Nah gitu. Lihat juga di nomor 2. Ini ya Yajidun. Di sini Yajidun. Jadi dikatakannya oleh muhakkik saqaqat al-waw min jim. Di naskah jim tidak ada kalimat wawunya. Yang ada hanyalah langsung yajiduna ila gitu, enggak pakai wa di sini. Kita membaca yang mengerti, kita bisa melihat naskah mana yang paling tepat. Ini kerja pentahqiq. Maka ingat lagi Anda, jangan beli kitab kuros kalau yang belum ditahqiq, dan itu pun harus ditahqiq oleh orang yang expertnya, yang pakar di bidang itu. Baik. Ikhlas. Waja'altuhu fusulan. وجعلته فصولا فصل في ماهية العلم والفقه وفضله فصل في النية في حال التعلم فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات فصل في تعظيم العلم وأهله فصل في الجد والمواظبة والهمة فصل في بداية الصدق وقدره وترتيبه فصل في التوكل فصل في وقت التحصيل فصل في الشفقة والنصيحة فصل في الاستفادة واقتباس الأدب فصل في الوراء في حال التعلم فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث والنسيان فصل فيما يجلب الرزق وما يمنعه وما يزيد في العمر وما ينقص وما توفي
taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bagus kelas. Baik, perhatikan. Waja'altuhu fusulan. Waja'altuhu fusulan. Coba, apa i'rab hu di sini? Ja'altuhu. Kalau ja'altu, tu-nya itu kan saya, berarti fa'ilnya kan saya. Fa'ilnya adalah dhamir baris kan, ana. Hu sebagai apa di sini? Hah? Sebagai maf'ul bih. Nah sekarang fusulan sebagai apa? Kalau hu sebagai maf'ul bih, fusulan sebagai apa? Ahsan, maf'ul tsani. Anda ingat di pelajaran nahwu kita di sekolah, ja'ala itu termasuk di antara fi'il yang yata'adda ila maf'ulaini, yang membutuhkan dua maf'ul. Ada beberapa fi'il yang begitu. Coba apa di antaranya lagi? Ja'ala, apa lagi yang butuh dua maf'ul? Ro'a juga. Ada beberapa lagi itu. Nah, jadi di sini ja'alanya memiliki dua maf'ul. Pertama hu, yang kedua fusulan. Dan saya jadikan dia apa? Buku ini saya jadikan dianya, buku ini fusulan, memiliki beberapa fasal, itu beberapa fasal. Baik. Faslun fi mahiyatil ilmi, satu fasal fi mahiyati. Anda fi itu di sini kita artikan dengan tentang ya, bukan lagi pada atau dalam gitu. Tentang maksudnya di sini artikan. Fasal tentang mahiyatil ilmi. Apa itu mahiyah? Mahiyah. Sebenarnya mahiyah itu dari ma ditambah dengan hiya. Apa dianya? Gitu. Apa dianya? Maksud apa dianya adalah hakikat, kan begitu. Apa dianya? Kita menanyakan hakikat. Maka fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu. Apa itu ilmu sebenarnya? Apa itu ya ilmu? Apakah ilmu sama dengan pengetahuan, ma'rifah, sama dengan wawasan? Apakah saya tahu bahwa langit itu di atas, bumi di bawah? Itu ilmu tidak namanya itu? Mengetahui hal-hal yang sudah jelas itu ilmu nggak namanya itu? Saya tahu bahwa Ustaz Kasbi ini laki-laki normal, itu kan jelas. Apakah itu ilmu namanya? Ataukah ilmu itu harus sesuatu yang butuh analisa, butuh nalar, dipikirkan, dikaji, diteliti. Nah, nanti ini kan dikaji oleh beliau. Apa tuh yang ilmu? Dan di sini nanti Anda kita bisa melihat apakah kita ini sudah bisa dikatakan sebagai thalabatul ilmi, pencari ilmu, atau kita sebenarnya pencari kesenangan saja. Belajar sebentar terus ingin keluar. Izin Pak, izin Bu, maka di kantin. Nanti di kelas baru belajar sekian, ngantuk pula. Kita tidak sedang mencari ilmu, mencari kesenangan namanya itu. Dan juga nanti kita akan lihat sudah tepatkah menamakan si A sebagai alim, ataukah dia dai baru? Ya, dia dai, dia mubalik, ya, tapi alim itu gak sembarang, melekatkan pada orang-orang tertentu. Baik. Satu pasal tentang mahiyatil ilmi, hakikat ilmu, wal fikhi, dan hakikat fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya. Faslun fin niyyati, satu pasal yang kedua maksudnya nanti fin niyyati, tentang niat. Halat ta'alluq, fi halit ta'alluq, niat ketika belajar. Apa niat kita? Dan ini sesungguhnya masalah yang sangat krusial, sangat fundamental sekali. Masalah niat ini apa? Karena kalau kita jujuran Anda, katakan tidak usahlah kita di dekat guru, kita sendiri nanti di rumah atau di asrama berpikir, saya belajar untuk apa sebenarnya? Kita akan jujur mengatakan, saya belajar karena disuruh orang tua. Saya belajar ingin dapat ijazah. Saya belajar ingin nanti dapat kerja ini itu.
ternyata niat kita belum sempurna benar lillahi ta'ala. Masih banyak lagi yang lain kita harus kita bereskan. Baik. Kemudian faslun fi ikhtiyari ilmi. Pasal yang berikutnya tentang memilih ilmu. Tidak semua ilmu yang bisa kita kuasai, maka pilih-pilih ilmu mana yang bisa kita kuasai. Maka kadang kita Pak Wahyu di state sering kita sampaikan ada mahasiswi, Anda kesini memang untuk belajar ilmu agama, pendidikan, atau hanya Anda salah alamat. Barangkali mungkin niatnya ingin menjadi seorang desainer, tapi karena nggak diterima di sini, baru datang ke kita. Ini sudah pelarian jadinya. Hati-hati kalau pelarian, menjadikan pondok pelarian, madrasah pelarian. Jadi nanti ada pasal tentang memilih ilmu mana yang memang bisa kita kuasai. Karena begini Anda, tidak semua orang yang memiliki kemampuan mengkaji dan menguasai ilmu mantik. Berat ilmunya itu, ya sudah jangan dipaksakan. Oh saya mungkin kan ada sekarang orang yang membedakan antara otak kanan, otak kiri kan begitu. Otak kanan lebih kepada matematik ya kalau nggak salah. Kalau yang kiri seni kan begitu. Lihat ini kita lagi belajar mantik itu atau belajar matematika, kita semangat tidak? Kalau semangat berarti kita otak kanan lebih dominannya. Tapi kalau malas atau nggak paham sama sekali, ya barangkali kita ini orang seni barangkali bukan orang logika. Ya sudahlah. Lebih banyak kan nanti belajar syair, puisi, begitu. Penting juga ini, bagaimana memilih ilmu yang cocok dengan kita, dengan kemampuan kita. Kemudian, wal ustaz, memilih ustaz juga penting. Memilih guru. Ya, sekarang juga mungkin sulit untuk memilih guru itu ya. Dulu masih ada yang begitu. Katakan di sebuah masjid atau jamiah banyak guru-guru yang tersedia. Ada guru A mengajar usul fikih, guru B mengajar ilmu kalam, guru C mengajar ini. Kita bisa pilih guru mana yang akan kita coba, yang akan kita dekati, yang akan kita ambil ilmunya. Kenapa? Karena tidak setiap guru itu yang memiliki sifat murabbi, sifat pendidik. Dia punya ilmu, tapi dia nggak bisa mendidik. Katanya kasar. Kalau sekarang mungkin dia merokok begitu. Sehingga kita belajar tidak hanya lihat ilmunya, juga lihat akhlaknya, lihat pribadinya. Dulu masih ada begini, memilih guru penting juga. Siapa guru yang akan kita jadikan sebagai guru? Gugu ditiru kan begitu ya. Digugu dan ditiru. Wasyari juga memilih teman. Nah, teman belajar itu penting dipilih. Teman yang akan bagi kita semangat, kita lupa diingatkannya. Tidak hanya karena kita sekampung kita teman aja lah, tidak begitu. Teman itu yang memang bisa diajak untuk saling berijtihad bersama-sama, saling bertawasi bil haq gitu ya. Dan sabar, bagaimana kita tegar dalam mencari ilmu, tidak mudah patah semangat. Pasal berikutnya fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, tentang mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang memiliki ilmu, para ahli-ahli ilmu. Kita muliakan. Karena tidak memuliakan orang berilmu tidak berarti harus seperti sebagian daerah yang diminum siswa Y-nya, tidak harus begitu. Tapi ya didoakan beliau, dihargai gitu. Dan juga menghargai ilmu. Anda apalagi yang di madrasah, yang di pondok-pondok pesantren, jangan biasakan membawa kitab itu seperti membawa barang rentengan dari pasar. Ini misalnya begini. Ini misalnya kitab fikih misalnya, ini kan begini bawa kitabnya ke sekolah, ke kelas. Jangan. Kalau begini bawa kitabnya, tandanya kita belum menghargai ilmu. Apalagi di sini ada isinya Al-Quran, isinya hadis, isinya kata para ulama kita. Hargai. Gimana? Ya begini kan bawa kitabnya. Orang nampak sebagai seorang pelajar ilmu. Kalau begini bawa kitabnya, nampak cahayanya. Ini pertanda bahwa kita belum memiliki sifat seorang pencari ilmu.
Oh ya gitu. Baik, kemudian pasal yang berikutnya fil jiddi tentang bagaimana memupuk semangat kesungguhan wal muwazabah itu continue selalu dalam belajar, wal himmah semangat juga atau obsesi ya. Al jiddi kesungguhan, muwazabah continue, al himmah obsesi dalam mencari ilmu. Kemudian pasal yang berikutnya fi bidayatis sabaq, bagaimana memulai mencari ilmu, bagaimana startnya. Nah, gitu. Dari mana dimulai? Wa qadrihi, dan berapa kadarnya, wa tartibi, dan bagaimana urutan ilmu itu. Karena ada ilmu itu seperti kita menaiki jenjang. Dia memiliki sulam namanya, jenjang-jenjang keilmuan. Kita yang di pondok misalnya, kita ingin belajar fikih Syafi'i. Daripada belajar matan Nabi Suja, matan Lewat Takrib kan lama itu. Mending kita langsung aja ke karya Syafi'i. Salah langkah. Tandanya kita tidak mengerti mengenai tangga-tangga keilmuan. Langsung ke atas meloncat. Ya itu begitu Pak. Harus tangga 1, tangga 2. Memang lama ilmu itu didapatkan. Tidak instan dia. Harus sabar kita dulu. Juga dengan ilmu nahwu kan nggak bisa langsung kita mengkaji Alkitab karangan Sibawai begitu. Nggak bisa. Dari Ajrumiyah dulu, Qatrun Nada, nanti setelah itu lagi ada urutan. Ini mengenai apa tadi? Tertib urutan-urutan ilmu. Kemudian pasal tentang tawakal. Bagaimana bertawakal dalam mencari ilmu. Pasal berikutnya fi waqti tahsil, tentang waktu yang tepat untuk menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu. Kapan waktu yang tepat? Subuh hari misalnya, di sore hari setelah asar, sebelum tidur misalnya, juga ada itu dikaji. Kemudian fi syafaqah wan nasiha, tentang rasa sayang terhadap orang teman kita yang sama-sama belajar ilmu, sayang terhadap guru, dan juga tentang memberikan nasihat pada orang lain. Kemudian pasal fil istifadah waqtibasil adab, dalam tentang bagaimana kita mendapatkan faedah dari ilmu itu, dari guru-guru yang kita pelajari, yang kita datangi. Pasal berikutnya fil wara' fi hali ta'allum, tentang sikap wara' ketika belajar, tidak merasa diri hebat, diri sudah paham. Kan ada begitu di antara kita ya, semua tidak di sini ya. Kadang sedang belajar itu, teman nggak tahu kan, dia menampakkan dia yang lebih tahu begitu. Katakan agak sok-sok begitulah. Ini harus kita hindarkan. Jangan ada nampak kita lebih paham daripada yang lain. Harus ada warok di sana, rendah hati kita. Kita boleh bantu dia, tapi dengan cara yang membuat dia tidak merasa malu. Jaga harga dirinya. Kemudian fima yurizul hifdha, tentang apa yang bisa membuat hafalan menjadi kuat. Tidak dikaji dengan cara dan juga dengan makanan. Ada beberapa jenis makanan dulu para ulama kita konsumsinya yang itu bisa memperkuat hafalan. Imam Bukhari itu kenapa bisa begitu hebat hafalannya? Sampai Imam beliau rajin membaca, rajin menelaah, juga ada rahasia kecilnya. Ada sejenis makanan yang beliau konsumsi membuat dia memiliki hafalan yang kuat. Dan juga apa yang bisa membuat kita sering lupa. Jadi dikaji dua-duanya. Pertama yang kita bisa memiliki hafalan yang kuat, dan juga apa yang bisa membuat kita mudah lupa. Kemudian faslun, pasal yang berikutnya, yang terakhir ini, fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu, apa yang bisa mendatangkan rezeki. Rezeki di sini bisa rezeki berupa materi atau rezeki berupa ilmu yang baru, pencerahan, kemudahan dalam mencari ilmu. Rezeki tidak hanya berbentuk materi, tidak hanya berbentuk uang atau makanan. Wa ma yamna'u, dan apa saja yang bisa menghalangi rezeki datang. Karena kadang-kadang kita punya dosa-dosa kecil yang kita abaikan, itulah yang membuat kita tidak bisa menghafal dengan baik. Ada yang menghalanginya. Kita lupa itu, kita muhasabah dirinya. Oke. Wa ma yazidu fil umrina, apa yang bisa menambah usia kita. Ada juga ternyata caranya menambah usia kita. Wa ma yanqus, dan yang bisa mengurangi usia. Ada
mengurangi usia. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufikku kecuali karena Allah saja. Alaihi tawakkaltu, kepadanya saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya saya kembali untuk bertaubat. Ternyata sudah mau akhir pertemuan dan mungkin kita nggak bisa lanjutkan ini. Kita akan masuk nanti kepada hakikat ilmu fikih dan utamanya. Kita juga akan baca beberapa nanti dari ini agar menambah ilmu kita. Ananda, menjelang kita tutup, kita ada beberapa menit lagi. Ya, oke, silakan bagi yang ingin bersuara, berbicara, bertanya kah, memberikan pendapat kah, silakan kalau ada. Silakan Ananda, mungkin dari tadi sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada guru kita. Silakan. Sebelum acara ini kita tutup, tetap pada sesi terakhir kita menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Wah, belakang sekali. Ya, silakan. Ya, maju aja ke depan Ananda, tidak masalah. Ya. Sebelumnya silakan sebutkan nama dan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fauzan Al-Islami Khalil, asal sekolah Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah. Di sini yang mau saya tanya mengenai orang yang melakukan perbandingan draft seperti yang telah dijelaskan tadi. Kalau waktu zaman dahulu itu ketika perang salib yang itu buku-buku dihancurkan. Yang jadi pertanyaan buat saya sendiri, kapan orang yang menjadi nasih dari kitab-kitab turas itu, dan kapan pula orang yang melakukan perbandingan draft itu? Sekian itu dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dua sekaligus. Ya, silakan satu dari Ikhwan, satu dari Akhwat. Silakan. Ada? Ada? Ya. Tidak perlu malu, segan, tidak malu. Ya, tidak perlu ya. Baik, untuk Ananda Fauzan bagus sekali. Fauzan bertanya tentang tadi kan disampaikan bahwa ketika perang salib buku-buku kita dibawa oleh para salibiyin ke negeri mereka, ke Jerman, ke Perancis, ke Inggris, dan bahkan ketika perang Mongolia itu dihancurkan malah. Jadi coba yang belajar sejarah sekali, tahun pun sulit kalau tahun. Abad keberapa terjadinya perang salib? Keberapa? Dan ya, ke-11 apa? 11 Masehi itu Hijriah. Masehi, iya. Lebih kurang abad ke-3 Hijriah atau akhir-akhir abad ke-3 Hijriah. Bagus, asal dah. Jadi berarti sudah sejak awal. Nah, sebenarnya tugas atau fungsi dari nasakh itu, nasakh yang tadi kita katakan sebagai pemilik kitab itu sudah sejak awal sekali, sejak mulai ulama mengarang kitab sudah ada para nasakh. Kenapa orang butuh itu? Coba, kapan mula-mula ulama mengarang kitab? Kita tahu di masa sahabat tidak ada yang ngarang kitab kan. Sahabat langsung ke Nabi bertanya, perlu ada kitab.
Terus kemudian setelah para sahabat banyak meninggal, tapi ingin datang, kan mulai ada kebutuhan untuk ada kitab untuk menyimpan ilmu. Yang begitu, apalagi ketika banyak para hafiz Quran yang meninggal syahid di perang Yamamah dan sebagainya, kan ada kebutuhan untuk dikarang dan ditulis kitab. Abad keberapa mulainya itu dikarang? Nah, ini juga harus Anda pelajari. Tokoh-tokoh seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri itu tokoh awal dalam mengarang kitab. Juga kemudian Ibnu Jurayj, Imam Malik bin Anas. Nah, jadi sejak awal, katakan akhir-akhir abad kedua sudah mulai ada gerakan mengarang kitab, menulis kitab. Sejak itu pula lah mulai bermunculannya para nasakh yang akan memperbanyak kitab itu. Dan setelah terjadinya perang salib pun tetap ada para nasakh. Kenapa? Kan tidak berhenti ulama kita mengarang kitab setelah memang banyak kitab-kitab diambil oleh orang-orang salibis itu. Tapi kan ulama kita tidak berhenti terus mengarang kitab setelah itu kan. Selama belum ada cetakan, ya, lagi fotokopi, itu tetap ada kebutuhan kepada orang-orang yang memperbanyak kitab itu. Coba kapan munculnya kertas cetakan ini? Sehingga orang mungkin tidak lagi perlu menulis ulang, cukup lagi cetak ulang saja atau dikopi. Itu kan baru-baru kemarin saja. Katakan awal-awal abad 20 atau akhir 19 baru muncul pencetakan, baru muncul kertas. Sehingga selama itu lebih kurang sedikit 10 abad lamanya, itu tetap saja orang mengarang pakai tangan, memperbanyak juga dengan tangan. Nasakh tadi itu tugas mereka, nasakh tetap ada. Nah, munculnya tahqiq memang itu ketika sudah mulai ada kertas, ada percetakan, baru muncullah yang namanya ilmu tahqiq. Dengan cara membanding-bandingkan beberapa naskah untuk dilihat mana yang lebih benar, yang lebih tepat, yang lebih cocok dengan buku aslinya atau yang dengan ilmu dari pengarang aslinya. Dan kalau di Al-Azhar, ilmu tahqiq ini dikaji di S2, bukan S1. Ilmunya berat. Makanya Nanda yang punya minat ke Al-Azhar, bagus, ada semangat itu. Tapi nanti tekankan dari sekarang, kalau ke Al-Azhar ataupun ke tempat lainnya di Timur Tengah, jangan hanya berhenti di S1 saja. Sampaikan S2, minimal S2. Ilmu-ilmu seperti ini adanya hanya di S2 saja, di masternya saja. Ini memperat. Kita harus melihat langsung ke buku-buku aslinya, tapi asik juga. Kita harus melihat, oh tulisan tangannya Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Al-Ghazali. Indah juga kita merasa ada berkah kan langsung melihat tulisan asli dari para ulama kita itu. Begitu Fauzan ya. Sejak awal munculnya penulisan kitab di kalangan umat Islam, para ulama kita sudah muncul para nasakh itu untuk memperbanyak kitab sehingga bisa dibaca oleh banyak orang. Sampai kapan? Sampai kemudian muncul percetakan. Tentu orang sudah tidak lagi butuh kerja mereka, sudah cukup saja dicetak ulang, selesai, atau dikopi saja selesai. Jadi mereka sudah kehilangan pekerjaan ketika itu. Tapi mereka sudah berjasa besar. Mereka berjasa besar ketika menjaga hasil karya ulama kita sampai hari ini. Itu barangkali, wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak. Baik Ananda, ini merupakan pertemuan kita yang perdana dan memang kita tidak bisa banyak-banyak ya, tapi semoga ini bermanfaat bagi Ananda. Jadi sengaja kita sampaikan agak pelan-pelan, kita artikan secara pelan, kita juga bahas sedikit nahwu sharafnya agar memang ini bisa mendukung keilmuan Ananda di madrasah, di pondok masing-masing. Jadi tidak sekedar pengurus angkat-angkat acara kemudian diundang santri selesai gitu saja, tidak. Kita memang sudah bertekad untuk ingin mensupport dan membackup proses kegiatan belajar mengajar di pondok dan di madrasah dari kita pedang terbiah di Islamic Center. Jadi ini adalah rumah gadang kita bersama di Islamic Center. Anda bisa mendapatkan ilmu di sini, insya Allah. Dengan catatan ya teruslah belajar sungguh-sungguh
dan semoga kita bisa berjumpa lagi nanti di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita kembalikan kepada Pak Wahyu, silakan Pak Suri. Kita ucapkan syukran jazilan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh beliau, kita memahami bahwa adab sesungguhnya lebih dahulu ya ketimbang ilmu. Jadi Imam Syafi'i dalam satu ungkapan beliau yang sangat fenomenal pernah menyatakan lan tanalul ilma illa bisittah. Ya, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 cara. Salah satunya itu suhbatul ustaz. Jadi bergaul, berinteraksi dengan ustaznya itu dengan penuh kesantunan, dengan penuh rasa hormat, sehingga ilmu itu bisa diterima itu dengan baik dan bisa dikembangkan ya lebih baik lagi ke depan. Baik, adik-adik semua, para pecinta ilmu ya yang hadir dalam pertemuan ya membangkitkan tradisi keilmuan ini, insyaallah 2 minggu yang akan datang kita akan bertemu pada pertemuan yang kedua, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September. Mudah-mudahan ya pertemuan berikutnya ini akan lebih semangat lagi ya untuk bagaimana kita ya para pencari ilmu ini bisa lebih menggali pengetahuan dan hikmah lebih dalam lagi. Baik, untuk berikutnya kita akan tutup ya. Sesempurna ilmu itu diamalkan, sesempurna amal disampaikan, dan sesempurna ya penyampaian itu kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Ya, terima kasih, banyak maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.